Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Husni Mubarok di mata kuliah Budaya Digital. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana budaya partisipatif dan gerakan sosial tercipta di ruang digital. Baik, rekan-rekan semua, sebelumnya saya mohon maaf karena saya belum bisa bergabung di kelas untuk melakukan offline learning karena saya harus ada acara terlebih dahulu di luar kota untuk pertemuan sesi ini. Tapi tidak menghilangkan ya rasa kita untuk saling bertemu gitu, karena kita masih bisa online dan Anda bisa melihat mata kuliah ini melalui platform YouTube. Baik, adik-adik semua dan juga para audiens yang lain, budaya partisipatif dan gerakan sosial menjadi masif dan menjadi muncul eh, dan banyak banyak sekali gerakannya, terutama ketika fitur-fitur di dalam media sosial semakin berkembang, semakin real life, semakin real time, pengalaman orang-orang eh, semakin semakin tidak ada halangan karena mengalami pengalaman yang berbeda dari sebelumnya. Yang dahulu kita hanya instant messaging, sekarang sudah bisa sama-sama saling bertatap muka dan langsung berbicara langsung pada saat itu juga. Jadi, pertama karena ada kemajuan teknologi, yang kedua adalah fitur di dalam media sosial memudahkan kita, gitu ya. Terutama juga mobile seluler kita yang kita bawa kemana-mana, itu juga menjadi pendukung yang amat kuat untuk melakukan gerakan-gerakan sosial dan juga budaya partisipatif. Oke, sekali lagi budaya partisipatif ini apa namanya muncul tidak begitu saja. Jadi dimulai dari interaksi-interaksi yang ada di dalam komunitas-komunitas, interaksi yang ada antar masing-masing gitu ya. Kemudian terciptalah eh, kesamaan suka, kesamaan hobi dan lain-lain. Ya. Kemudian juga eh, ada persepsi yang sama, sehingga muncullah aktivitas-aktivitas dan juga gerakan ini. Baik, kita masuk ke dalam pengertian budaya partisipatif. Jadi, budaya partisipatif yang kita pahami terlebih dahulu adalah budaya yang memberikan dukungan sosial dan interaksi. Oke, pertama ini diambil dari Jenkins ya, gitu ya. Jadi participatory culture kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ini mendorong kegiatan berbagi serta belajar secara informal, di mana setiap anggota masyarakat bebas untuk mengekspresikan diri dan berkontribusi. Nah, konsep ini menurut Henry Jenkins, nah ini dia orangnya, mencakup keanggotaan dalam komunitas online, pemecahan pemecahan masalah secara kolaboratif, dan pembuatan konten bersama. Nah, ini menarik. Mungkin kalau sekarang konten-konten yang lagi ramai ini, Aldis Burger. Mungkin teman-teman tahu ya, gitu. Nah, Aldis Burger promotingnya menarik, kemudian melakukan collaborating yang sebenarnya di dalam ilmu marketing itu hampir tidak disampaikan model-model ini, tetapi ternyata model viral yang seperti ini, viral marketing yang dilakukan oleh Bang Aldi Taher, kemudian melakukan collaborating yang menarik gitu ya, sampai eh, apa namanya dia menyampaikan makan Burger King karena Alice Burger tutup gitu. Akhirnya Burger King mendatangi Alice Burger, kemudian mengucapkan selamat Hari Raya berbagi burger. Nah, itu menarik. Jadi ada pola kolaboratif gitu ya antara apa namanya pemain besar burger dengan UMKM yang Alitair itu. Jadi kolaboratif yang tidak menggunakan mungkin ya tidak menggunakan kontrak terlebih dahulu, tetapi langsung melakukan hal-hal yang viral marketing
kemudian insidental gitu. Itu ada budaya baru lagi. Nah, sekali lagi, ini adalah mencakup kalau tadi Jenkins berbicara keanggotaan komunitas online, pemecahan masalah secara kolaboratif, dan pembuatan konten bersama. Jadi konten-konten itu berkembang ya teman-teman. Termasuk tadi yang saya sampaikan bagaimana konten marketing, kolaborasi marketing, kemudian juga kolaborasi UMKM dan juga itu besar gitu ya, industri makanan besar itu terjadi karena ada teknologi ini sehingga melakukan pembuatan konten bersama. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan apa? Audiens aktif sebagai produsen, sebagai konsumen dan juga sebenarnya sebagai distributor. Ya, distributor apa konten. Oke. Lanjut, karakteristiknya, partisipasinya aktif, melakukan kolaborasi. Berikutnya, user generated content, di mana konten dihasilkan oleh si user itu sendiri. Kemudian, adanya komunitas digital. Nah, contoh budaya partisipatif ini contoh-contoh yang biasa ya. Dan sekarang sudah berkembang, itu ada TikTok Challenge, ada YouTuber, YouTube Creator, ada meme culture, itu juga budaya partisipatif ya, ada fan art ya, ada fan art. Kemudian Pak, apakah ada budaya-budaya partisipatif lainnya? Banyak. Dan nanti bisa kita diskusikan. Anda juga bisa sampaikan nanti di apa namanya di kolom komentar gitu, atau juga nanti kita bisa discuss di kelas. Nah, dampak positifnya kita merasakan sekali adanya demokratisasi media pastinya. Jadi dan media sekarang yang menariknya justru media yang dikemas oleh orang per orang, individu. Bahkan individu sekarang sudah mulai naik ke porsinya ke UMKM dia. Dia sudah bisa apa namanya menarik, meng-hire karyawan gitu ya, membayar karyawan dengan konten-kontennya yang banyak ditonton kemudian menghasilkan uang gitu. Nah, itu menarik gitu, bahkan menyaingi konten-konten yang dimiliki media mainstream dari televisi ya, dan dari over the top dan yang lain-lainnya gitu. Nah, selanjutnya positif lainnya adalah creativity orang-orang meningkat. Semakin banyak konten sekarang, semakin orang juga mencari ceruk atau niche ya, gitu. Ceruk-ceruk yang terbaru, hal-hal yang terbaru, sesuatu yang menarik dan segala macam. Bahkan ya yang model kayak Aldi Taher melakukan viral-viral dengan bahasa-bahasa asal seperti itu gitu ya. Tetapi ternyata dampaknya luar biasa, gitu. Dampaknya luar biasa. Selanjutnya ada akses informasi yang luas. Dampak negatifnya munculnya hoax, echo chamber, artinya terpantul aja hal-hal yang itu terus menerus gitu ya. Berikutnya overload informasi. Ah, ini ngebuat orang, aduh, udah semakin kebanyakan konten, banyak banget gitu. Hampir tidak ada penyaringnya. Kalau di media mainstream kan ada penyaringnya, dia bisa tentukan bagaimana ini yang disampaikan terlebih dahulu, kemudian hiburan, kemudian ditampilkan juga model apa namanya yang edukasi gitu. Sekarang banyak yang jadi problem, malah orang tinggal pilih algoritma, akhirnya menawarkan hal-hal yang pilihan-pilihan kita aja tuh, sehingga kita putarannya harusnya di situ aja, overload informasinya ke arah-arah yang itu aja gitu ya. Nah, sekarang kita memahami terlebih dahulu apa itu gerakan sosial. Gerakan sosial menurut Charles Tilly adalah serangkaian perlawanan dalam bentuk aksi, pertunjukan serta kampanye yang dibuat oleh masyarakat biasa untuk menyampaikan tuntutan bersama kepada pihak berwenang. Nah, ini yang disebut gerakan sosial atau aksi massa biasanya. Nah, gerakan sosial menjadi kendaraan utama masyarakat untuk berpartisipasi dalam lingkup politik umum. Hal ini merupakan upaya kolektif untuk perubahan sosial, politik, dan juga budaya. Ada tiga elemen yang fundamental dalam gerakan sosial.
Yang pertama ada campaign, yang kedua ada social movement, yang ketiga ada WNC display. Nah, apa itu campaign? Tuntutan bersama yang ditujukan kepada pihak berwenang. Berikutnya, social movement repertoire itu adalah aktivitas dan bentuk-bentuk aksi gerakan sosial. Kemudian ada juga yang disebut partisipasi publik yang menampilkan kelayakan, unity, persatuan, numbers, dan juga komitmen. Nah, kalau kita ambilkan dalam jenisnya, itu dulu kita mengenal ada istilah reformasi. Ada juga mengenal istilah revolusi, ada juga identitas aksi, ada juga sekarang yang terbaru digital activism. Jadi dalam ruang digital ada aktivis. Inilah yang kita bahas ya. Contoh global gerakan sosial Black Lives Matter, di mana pada saat itu ada seorang yang tercekik gitu ya, Black Lives Matter gitu ya. Karena dicekik oleh polisi kulit putih pada saat itu, dan dia sebenarnya minta nafas, tetapi dia tidak diberikan itu. Padahal kesalahannya sebenarnya bukan kesalahan yang apa namanya, yang harus membuat orang mati gitu. Nah itu Black Lives Matter, ada gerakan Black Lives Matter, dan itu ramai sekali dan semakin ramai pada saat itu ketika memang media sosial sudah mulai berkembang. Aku lupa ini tahun berapa ya, Black Lives Matter. Berikutnya ada juga gerakan Me Too, ada juga gerakan Climate Strike. Nah, nanti kita bisa bahas itu, bagaimana itu muncul. Di Indonesia ada gerakan reformasi di korupsi dan juga tolak Omnibus Law. Ini belum lama ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, akhirnya kita memahami bahwa peran media sosial cukup tinggi gitu ya. Jadi, pertama, perannya bisa melakukan mobilisasi massa karena informasinya bisa cepat gitu ya. Melakukan viralitas dan juga pembentukan opini publik. Nah, hubungan keduanya sekarang antara gerakan sosial dan juga, budaya partisipatif dan juga budaya gerakan sosial. Artinya budaya partisipatif mendorong gerakan sosial digital. Nah, sekarang karakteristik budaya partisipatif dalam gerakan sosial itu apa? Memberikan dukungan sosial dan interaksi antar anggota, mendorong kegiatan berbagi konten secara kolaboratif, memungkinkan pembelajaran informal melalui partisipasi, menjadi wadah mengangkat isu keadilan sosial, kesetaraan, dan keberagaman. Dan setiap anggota bebas menciptakan dan berbagi kreasi. Ciri-ciri budaya politik partisipan. Pertama, kesadaran tinggi terhadap politik dengan memahami struktur, fungsi, dan isu sistem politik. Keterlibatan aktif dengan mengikuti proses politik seperti pemilu, debat publik, organisasi. Kritis terhadap pemerintah dengan berani menyuarakan aspirasi dan kritik. Rasa tanggung jawab dan peduli terhadap kemajuan negara dan stabilitas demokrasi. Dan yang kelima, kepatuhan terhadap aturan dan menghargai hukum dalam menyampaikan pendapat. Teori yang mendukung atas budaya partisipatif dan juga gerakan sosial ini apa saja? Ada participatory culture yang tadi Henry Janskins, ada public sphere, Habermas ya, public sphere. Berikutnya ada digital activism. Nah, contoh kasus di sini ya tahun 2008 ya, dulu sebenarnya teknologi masih belum tinggi banget, tapi sudah ada BBM, sudah ada itu ya. eh ada ada kasus Koidetok Berita. Kasusnya apa sih? Ibu rumah tangga di Tangerang, dia mengkritik rumah sakit Omni lewat email sebenarnya, tetapi bocor ke publik. Berisi keluhan tentang pelayanan yang buruk dan lain-lain. Rumah sakit malah menuntut Prita dengan pasal pencemaran nama baik, padahal itu di email gitu ya. Nah, ramailah orang berduyun-duyun, bahkan itu diinisiasi oleh komunitas pengamen Tangerang tuh ya, pada membantu gitu, koin untuk Prita. Kita bantu Prita itu. Luar biasa itu. Di gerakan-gerakan bahkan dari orang-orang yang di bawah gitu.
merasa kasihan. Nah, Prita pada saat itu Prita itu hamil atau apa ya, lupa, melahirkan pada saat itu kalau nggak salah. Oke. Nah, berikutnya contoh kasus reformasi di korupsi yang tadi sempat saya singgung. Nah, ini kasus RUU September di 2019. Pemicunya adalah RUU yang dianggap merugikan rakyat, yakni RUU KPK. Harusnya RUU KPK apa namanya, berpihak pada ini, berpihak pada masyarakat, tapi malah justru ini dianggap tidak berpihak. Berikutnya RUU KUHP dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, slogan reformasi di korupsi berarti yang menunjukkan sebenarnya reformasi 98 dibajak oleh elit politik sekarang gitu. Jadi yang muncul KPK itu karena ada apa namanya, reformasi 98, butuh ada KPK dan itu akhirnya terbentuklah KPK. Tapi ternyata undang-undang KPK, RUU KPK-nya lo justru malah menghilangkan semangat reformasi itu. Nah, itulah yang dikritik gitu. Berikutnya Me Too ya. Me Too ini awalnya tahun 2007 ya, di mana ini tulisan ya, tulisan Tarana Burke mendukung penyintas kekerasan seksual. Nah, tiba-tiba viral secara global pada Oktober 2017 melalui Alisa Milano di Twitter sebagai respon skandal Harvey Weinstein. Jadi ada skandal. Lah, sehingga ada hashtag #MeToo ini tujuannya untuk apa? Jadi ramai secara global itu menunjukkan magnitudo masalah kekerasan dan pelecehan seksual masih terjadi hingga, dan jadi 2007 si apa namanya, Tarana Burke menulis 10 tahun berikut masih terjadi, terutama di tempat kerja. Nah, inilah apa namanya, gerakan-gerakan ini muncul terutama dari aktivis-aktivis perempuan yang itu menghasilkan undang-undang kekerasan, pencegahan kekerasan seksual ya. Nah, itu sekarang sudah masuk-masuk ke sekolah tuh gitu ya. Nah, tantangan dari semua ini budaya partisipatif dan juga gerakan sosial adalah selektivism, disinformasi dan polarisasi. Kesimpulannya apa? Budaya partisipatif dan gerakan sosial saling terkait erat di era digital, mana media baru menjadi sarana penting untuk mobilisasi ekspresi dan keterlibatan kolektif masyarakat dalam proses politik dan perubahan sosial. Partisipasi yang efektif memerlukan kesadaran politik, keterlibatan aktif, dan tanggung jawab warga negara. Dapat dikatakan media sosial memperkuat partisipasi dan gerakan sosial. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Kita juga bisa diskusi nanti di ruang kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.